siang ini kita akan melakukan percakapan praobservasi kelas, di mana dalam percakapan ini adalah bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai sejauh mana efektivitas pembelajaran yang sudah berlangsung di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada percakapan kali ini. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pelaksanaan observasi nanti? Baik, terima kasih Bu Yani sebelumnya. Tujuan pembelajaran yang saya diharapkan peserta didik dapat memahami pembelajaran tentang proses tumbuhan untuk mencari atau menemukan makanannya sendiri. Jadi nanti Bu Rima akan menulis hanya satu tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPAS, yaitu anak harus mencari bagaimana proses pertumbuhan tumbuhan. Kira area pengembangan apa yang ingin dicapai berdasarkan tujuan pembelajaran yang dipilih? Yang pertama, dari segi sosial. Dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan, anak dibentuk menjadi beberapa kelompok. Nah, diketahui bentuk kerjasama anak dengan teman-temannya itu bagaimana. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri anak di saat pembelajaran yang sudah mereka lakukan bersama-sama lalu dipresentasikan di hadapan teman-temannya. Lalu untuk segi kognitif, saya ingin mengetahui seberapa paham anak-anak mengenai proses tentang fotosintesis. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Rima yang pertama itu dari segi sosial, di mana ingin mengembangkan rasa kerjasama dan percaya diri pada diri anak. Kemudian dalam segi kognitif itu ingin meningkatkan pemahaman anak dalam proses fotosintesis. Kira-kira strategi apa yang ingin digunakan agar area pengembangan tercapai berdasarkan tujuan pembelajaran yang dipilih? Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran konseptual, di mana pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi lalu menghubungkan dengan kehidupan nyata mereka. Jadi strateginya menggunakan model secara konseptual, yaitu mempergunakan apa yang ada di lingkungan sekolah. Kira-kira kapan pembelajaran ini akan dilaksanakan? Untuk pembelajaran ini dilaksanakan hari Sabtu pada pembelajaran pertama. Baik, kalau begitu terima kasih atas sharingnya kita hari ini. Sama-sama, Bu. Sampai ketemu hari Sabtu pada jam pertama. Semoga kegiatan observasi kita berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dibutuhkan untuk melakukan fotosintesis yaitu yang paling penting energi cahaya matahari. Lalu kedua A. Yang ketiga karbon dioksida. Hewan juga bisa fotosintesis. Yuk kita pelajari proses energi. Kalau ditanya tumbuhan makanannya apa sih? Mungkin ada yang jawab air dari tempat ya. Jawabannya benar, tapi kurang lengkap nih. Tepatnya tumbuhan mengambil air dari tanah dan karbon dioksida dari udara. Kemudian dimasak dengan cahaya matahari waktu siang hari. Proses memasak ini yang namanya fotosintesis. Lalu apa pentingnya ya? Fotosintesis penting banget nih buat makhluk hidup di bumi karena dua alasan, yaitu menghasilkan oksigen dan makanan. Oksigen dibutuhkan untuk bernapas baik oleh manusia maupun hewan. Sedangkan makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan dipakai oleh tumbuhannya sendiri dan juga makhluk hidup lain yang makan tumbuhan tersebut. Proses fotosintesis cuma perlu air, darah, dan cahaya matahari udah bisa bikin makanannya sendiri. Biasanya kan kita makannya nasi goreng, sate, bakso, gak bisa ya makan air dan udara doang. Hebat dong kalau ada yang bisa bikin makanan dari udara dan air doang. Ya, kebanyakan tumbuhan bisa. Jangan pertanyaannya. Pak, jawab. Sekarang kita melakukan praktek untuk melakukan fotosintesis. Pertama-tama siapkan dulu cup air
pertanyaan yang ingin saya ajukan dalam kesempatan ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Rima saat melaksanakan observasi di kelas? Pada saat masuk kelas, awalnya rasa percaya diri saya itu kurang. Tapi ketika melihat antusias anak-anak belajar tentang pelajaran materi yang saya sampaikan, mood saya langsung naik 100%, lalu rasa percaya diri saya juga langsung naik meningkat. Alhamdulillah, berarti rasa ketidakpercayaan diri saat melaksanakan kegiatan pembelajaran karena diobservasi, maka perasaannya menjadi berbeda. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata bisa teratasi. Kira-kira apakah pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah dirancang? Pembelajaran yang saya sampaikan sudah sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Ya. Mulai dari kegiatan pendahuluan seperti berdoa, menyapa anak-anak, lalu kegiatan ini pemberian materi sampai praktek sudah saya sampaikan sesuai dengan modul yang saya buat. Alhamdulillah, berarti apa yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Kira-kira pembelajaran itu berhasil atau tidak? Berhasil tidaknya dilihat dari beberapa siswa, ada beberapa siswa yang masih kurang paham terhadap pembelajaran yang saya sampaikan, dan alhamdulillah alhamdulillah sebagian besarnya siswa paham terhadap materi yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Jadi karena sekitar berapa persen kira-kira Mungkin sekitar 10% yang tidak berhasilnya? Nah, berarti pembelajaran itu sekitar 90% siswa sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran, namun masih ada 10% yang masih kurang mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Apakah selama kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan ada hambatan? Tentunya karena melihat situasi kondisi cuaca sekarang, saat pembelajaran dilaksanakan cuaca kurang mendukung, mendung, jadi saat praktek dilaksanakan medianya itu kurang karena kurangnya paparan sinar cahaya matahari. Jadi karena materi yang akan disampaikan pada saat itu membutuhkan media pembelajaran itu berupa cahaya matahari. Kebetulan cuacanya lagi mendung. Kira-kira tapi tetap dilaksanakan. Ya, mungkin untuk kedepannya saya membuat modul cadangan untuk dilaksanakan di hari berikutnya. Berarti ada solusi untuk pembelajaran berikutnya apabila membutuhkan media yang memang berhubungan dengan alam, kita tidak bisa menentukan ya. Nah, berarti kira-kira solusi kedepannya tadi mau membuat modul cadangan, jadi insidental ya, peristiwa insidental. Oke, baik Bu Rima, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.